Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu masa yang penuh duka, ketika langit Madinah seakan ikut bersedih, umat Islam menghadapi ujian terbesar dalam sejarahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa cahaya, telah wafat. Kota Madinah yang biasanya dipenuhi lantunan ayat dan senyum penuh kasih, kini dipenuhi isak tangis dan kebingungan. Banyak yang tak sanggup menerima kenyataan bahwa Nabi yang mereka cintai telah pergi untuk selamanya. Di tengah keguncangan itu, sebagian sahabat bahkan kehilangan arah. Ada yang terdiam, ada yang menangis terseduh, dan ada pula yang tak percaya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar telah wafat. Pada saat itulah seorang lelaki berdiri dengan langkah mantap dan hati yang penuh keteguhan. Dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dengan suara yang tenang namun menggetarkan jiwa, ia berkata, "Barang siapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Namun barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Kata-kata itu bukan sekedar ucapan. Ia adalah pengingat akan hakikat iman. Kalimat yang membangunkan umat dari kesedihan menuju kesadaran bahwa Islam tidak bergantung pada satu manusia, betapapun mulianya ia. Abu Bakar bukanlah orang yang haus akan kekuasaan. Ia tidak pernah menginginkan jabatan, apalagi kepemimpinan. Namun, takdir menempatkannya di posisi paling berat dalam sejarah Islam. Ketika umat kehilangan Rasulnya, Allah memilih Abu Bakar untuk memikul amanah besar sebagai khalifah pertama. Dengan hati yang penuh ketundukan, ia menerima tanggung jawab itu. Bukan dengan kebanggaan, melainkan dengan rasa takut kepada Allah. Ia berkata bahwa dirinya bukanlah yang terbaik di antara mereka. Namun, ia akan berusaha berlaku adil dan taat kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Masa kepemimpinan Abu Bakar bukanlah masa yang mudah. Umat Islam menghadapi ancaman dari berbagai arah. Banyak kabilah yang murtad, menolak membayar zakat, bahkan mengangkat nabi-nabi palsu. Kekacauan mengancam persatuan umat yang baru saja kehilangan Rasulullah. Sebagian sahabat menyarankan agar Abu Bakar bersikap lunak, namun Abu Bakar melihat lebih jauh. Baginya, memisahkan sholat dari zakat berarti meruntuhkan fondasi Islam. Dengan keyakinan penuh, ia berkata bahwa ia akan memerangi siapapun yang memisahkan keduanya, walau hanya menolak seutas tali zakat. Keputusan itu bukanlah keputusan yang mudah, tetapi dari ketegasannya itulah Islam tetap berdiri kokoh. Perang melawan kaum murtad bukanlah perang ambisi, melainkan perjuangan mempertahankan akidah dan kesatuan umat. Di masa inilah terlihat betapa besar keteguhan iman Abu Bakar. Ia bukan pemimpin yang mengandalkan kekuatan fisik, tetapi kekuatan keyakinan. Selain menghadapi gejolak umat, Abu Bakar radhiyallahu an juga memikirkan masa depan Al-Quran. Karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Kekhawatiran akan hilangnya ayat-ayat suci membuatnya mengambil keputusan penting, yaitu mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Keputusan ini bukan keputusan ringan. Ia dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Abu Bakar menunjuk Zaid bin Thabit, seorang penulis wahyu, untuk mengumpulkan setiap ayat dari sumber yang terpercaya. Dari keputusan inilah Al-Quran terjaga hingga hari ini, utuh dan tidak berubah.
Meski menjadi pemimpin seluruh umat Islam, kehidupan Abu Bakar radhiyallahu an tetaplah sederhana. Ia tidak hidup dalam kemewahan. Ia tetap berdagang, tetap hidup bersahaja, dan tidak mengambil harta umat untuk kepentingan pribadi. Bahkan ketika beliau wafat, hampir tidak ada harta yang beliau tinggalkan. Kepemimpinannya bukan tentang kekuasaan, melainkan pengabdian. Bukan pula tentang kemegahan, melainkan ketulusan. Ia memimpin dengan hati yang bersih dan dengan iman yang kokoh. Pada akhirnya Abu Bakar radhiyallahu an wafat pada usia 63 tahun, usia yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia pergi dengan meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga dari kekayaan dunia, yaitu keteladanan, kejujuran, keberanian, dan keimanan yang tak tergoyahkan. Hingga hari ini, namanya terus hidup dalam sejarah Islam, bukan sebagai raja, bukan pula sebagai penguasa, tetapi sebagai hamba Allah yang setia, sebagai sahabat sejati Rasulullah, dan sebagai pemimpin yang memimpin dengan cinta, iman, dan pengorbanan. Demikianlah kisah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sosok yang mengajarkan kepada kita arti keimanan, keikhlasan, keteguhan dalam menghadapi ujian. Semoga kisah ini menjadi pelajaran dan pengingat bagi kita semua agar senantiasa meneladani akhlak dan keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.